Hai teman-teman, kembali lagi bersama Cangkru Ilmu. Untuk mendukung video kami, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kembali lagi di channel kita Cangkru Ilmu. Hari ini kita ingin membahas kelanjutan tentang pabrik gula. Seperti diskusi kemarin, bahwa pabrik gula itu terdiri dari beberapa stasiun, yaitu stasiun persiapan yang kemarin kita singgung, mulai dari core sampler sampai Hammersmith. Lalu ada stasiun gilingan atau pemerahan, lalu ada stasiun pemanasan untuk memanaskan nira, lalu ada stasiun penguapan evaporator, lalu ada stasiun masakan dan putaran, lalu ada produk. Nah, untuk itu terlebih dahulu kita ingin menyinggung sedikit tentang bahan baku dari pabrik gula, yang tidak lain adalah tebu. Nah, tebu ini bentuknya seperti ini. Nah, lalu umum ini ditemukan di perkebunan tebu di Indonesia. Di Jawa Timur tentu sangat banyak, karena dulu pabrik gula di Indonesia, di Jawa Timur maksud kami, itu sekitar 28 buah. Nah, jadi sampai sekarang pun sistem pemotongan tebu ini masih konvensional, pakai tenaga manusia. Jadi ini tebu dipotong. Biasanya ini tebu ini tanaman semusim, jadi bisa dibilang ini setengah tahun. Umumnya panen itu di bulan Mei sampai November, tapi kadang ada beberapa yang karena mungkin kebunnya sangat banyak, dia bisa sampai ke Desember atau Januari. Tapi itu pun sifat tebu ini semakin lama, karena dia tanaman organik, nah dia akan mengalami penyusutan, atau orang pabrik gula mengatakan rendemennya turun. Itulah keunikan dari tebu. Jadi di sini masih banyak yang konvensional, yang pakai petani, pemotong tebu dan lain-lain. Nah, kami pernah sedikit sharing. Jadi untuk kapasitas tebu yang sekitar 10.000 itu, jika dibagi 10.000 ton per hari maksud kami, itu dengan rata-rata truk 7,5 ton atau 10 ton lah, itu didapatkan 1.000 truk per hari. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak orang yang bergantung terhadap pabrik ini. Mulai tadi yang sekitar 1.000 sampai 1.500 truk per hari. Untuk satu pabrik itu kapasitas 10.000. Nah, dia ada supir, ada kernet, nanti juga ada pemotong tebu dan lain-lain. Itu kurang lebih nanti driver atau kernet ini kan punya keluarga dan lain-lain, itu mungkin bisa sampai 250.000 orang yang mencari nafkah atau bermata pencarian di pabrik tersebut. Nah, itu biasa di sini disebut dengan pekerja musiman. Jadi kami ulangi, tadi untuk kapasitas tebu yang sekitar 10.000 ton per hari itu memerlukan sekitar 1.000 sampai 1.500 truk. Ya, itu truk sedang yang 7,5 ton, 7 ton, 8 ton itu bisa dibayangkan, berarti dikali 2 supir dan kondektur 2.000 orang, dikali yang penebangnya dan lain-lain pekerjanya, lalu anggaplah satu orang itu berjumlah 4 orang kakaknya. Nah, itu sangat banyak. Ini belum warung-warung, toko-toko yang berada di sekitar pabrik, sekitar jalan. Jadi bagaimanapun pabrik gula ini menjadi mata pencarian utama, masih menjadi mata pencarian utama. Nah, inilah motivasi kita untuk sharing, karena bagaimanapun transfer of knowledge, ilmu ini tidak boleh putus. Nah, jadi kami lanjutkan. Ini sama prosedur diagram. Nah, kenapa sih kita harus tahu tebu itu bagaimana karakteristiknya? Karena dia sebagai bahan baku utama. Karena
produsen gula itu banyak macam. Misalkan ini untuk flow diagram pabrik gula itu ada yang konvensional, misalkan sulfitasi. Lalu mungkin ada proses lagi yang lebih modern, yaitu refinery. Lalu ada lagi HFS plant atau fructose plant. Ini berbeda. Nah, ini dia dari starch, tapi dia menghasilkan gula juga. Nanti gulanya berupa dextrose ataupun fructose. Lah itulah kenapa kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana karakter dari tebu dan gula apa yang dihasilkan. Nah, ini kami kesini dulu. Tanaman tebu ini bernama Latin Saccharum officinarum L, merupakan tanaman perkebunan semusim yang tadi kita singgung. Nah, dia termasuk ke dalam keluarga rumput-rumputan atau Graminae maksud kami, seperti padi, gelagat, dan jagung. Nah, klarifikasinya dia dari filum Angiospermae, subfilum Monocotyledoneae, divisi Glumiflorae. Kalau nanti salah pembacaan mohon dikomen ya. Dari ordo Graminales, familianya Gramineae, subfamilia Panicoideae, trip Andropogoneae, subtrip dari Saccharin, genus dari Saccharum, spesies Saccharum officinarum. Nah, ini kalau ini dari kingdom Plantae, seperti pelajaran waktu SMA. Terus komposisinya ini berdasarkan senyawanya. Nira tebu itu memiliki komposisi gula yang terdiri dari 3 macam. Yang utama yaitu sukrus, glukos, dan fruktos. Nah, itu sebesar sukrusnya 70-88%, glukosnya 2-4%, fruktosnya 2-4%. Lalu ada garam, ada asam organik, ada protein, ada stat atau padi, ada gums, ada jadilin, ada zat warna, dan lain. Nah, di sini sukrus ini mempunyai peran yang sangat penting karena gula yang dapat dikristalkan di dalam tanaman tebu adalah gula sukrus. Nah, sukrus ini di dalam prosesnya bisa terinversi. Nah, glukos ini dari C12 atau hidrokarbon C12, glukos dan fruktos ini dari C6. Nah, jadi sukrus ini adalah produk utama lah, dia bisa rusak. Jadi tanaman tebu yang baik diproses di dalam pabrik gula itu kurang lebih dia berkisar 12-16 jam dari pertama menebang. Jadi mulai dari tebang, pengangkutan, itu sampai pabrik, nanti sampai siap digiling itu 12-16 jam. Jadi jika terlalu lama menginap misalkan karena mungkin transportasi atau penebangannya dan lain-lain, itu dia akan turun atau istilahnya inversi. Nah, inversi dari sukrus ini akan berubah jadi glukos dan fruktos. Dan itu menyebabkan tetes atau gula yang tidak bisa mengkristal itu, atau disebut juga molases, nah itu menjadi tinggi. Jadi harusnya yang yang tinggi adalah rendemennya atau produk gulanya, tapi di sini malah molasesnya yang tinggi. Nah, itu disebabkan terjadinya inversi. Inversi juga terjadi di dalam pabrik jika ada sistem yang salah. Nah, nanti kita bahas misalkan di area depan atau istilahnya area gilingan itu dia terbuka atau waktu tinggalnya terlalu lama, itu bisa menyebabkan inversi. Terus juga ada pengkristalan di mana itu dia menjadi semacam karamel, itu juga inversi. Nah, disitulah letak losis dari bahan baku ini. Nah, jadi akan sangat mustahil gula yang ada di tebu itu dikonversi 100% menjadi gula kristal atau gula padat, karena tadi proses inversi ini disebabkan oleh mikroorganisme yang juga dia sangat rentan terhadap waktu dan kondisi pH. Nanti di kemudian waktu akan kita bahas hal tersebut.
Nah, untuk sebuah perbandingan dari nilai kemanisan gula bisa dilihat di sini. Misalkan fruktos ini atau ini fruktos memiliki angka 1, maka sukrus ini nilai kemanisannya lebih rendah dari fruktos. Sorbitol lebih rendah lagi, terus glukos sirup ini lebih rendah lagi. Inilah yang mungkin dipakai untuk yang gula-gula yang tidak terlalu manis atau yang biasa disebut rendah kalori. Tapi kalian belum tahu detail untuk hal tersebut, nanti coba kita bahas. Nah, ini dibandingkan dengan gula-gula sakarin, aspartam, gula-gula sintetis mungkin taumarin atau neotam itu sangat berbeda jauh. Nah, misalkan fruktos ini 1, yang ini sampai 1000, ini sampai 100 lebih. Nah, ini dari Nordic Sugar, member of Nordic Sugar Group. Nah, lalu perbandingan ini densitas dari larutan gula dan glukos sirup pada suhu 20 derajat. Nah, ini dibandingkan dengan perbandingan berat yang sama 0 sampai 80, ini didapatkan densitinya yang berbeda-beda. Artinya jika komposisi dari gula itu lebih tinggi, densitinya otomatis akan lebih tinggi. Nah, lalu ini relatif kemanisan gula pada temperatur tertentu. Nah, di sini disebutkan ini untuk yang fruktos itu suhunya ketika tinggi dia nilai kemanisannya turun. Yang mungkin pada suhu 20 normal itu 1, sekian, pada suhu 60 dia menjadi mendekati 0,6. Nah, gula-gula fruktos ini banyak ditemukan di buah-buahan. Mungkin pernah teman-teman mendapati ketika buah itu di kulkas rasanya malah lebih manis, rasa agak manis. Nah, mungkin itu juga penyebabnya. Jadi gula sendiri itu sifatnya larut terhadap air, jadi dia tidak koloid tapi larut sempurna, walaupun ada titik jenuhnya juga. Nah, tapi dia itu kemanisannya akan berbeda pada suhu tertentu. Demikian. Nah, ini tadi tabelnya untuk perbandingan kemanisan. Lalu ini DE ekivalen dari glukos sirup. DE itu yang kami pahami sebagai dextrose ekivalen. Bisa komen jika ada teman-teman yang berkecimpung di bidang ini. Biasanya untuk yang dextrose ini banyak dipakai untuk gula-gula sorbitol. Nah, di sini relatif kemanisan terhadap gula alkohol atau polyols. Nah, seperti sukrus dibandingkan dengan xilitol, kristalin matitol sirup sorbitol. Nah, dia lebih manis. Nah, demikian ini sekilas pandang tentang gula. Jadi kita di sini sangat memperhatikan sukrus. Jadi kalau teman-teman membuat neraca massa, pasti sukrusnya yang sangat diperhatikan. Atau di sini disebut sebagai pol atau pol, dari kata polarisasi. Lalu untuk garam dan zat-zat padat ini, garam, organik, protein atau stat dan plus gula itu disebut sebagai brik. Jadi brik itu zat padat terlarut di dalam gula. Jadi ingat, ini adalah persen zat terlarut. Jadi untuk airnya sekitar 70%. Jadi 30%, 20-30% itulah dia persentasenya seperti ini. Jadi ada 70% dari kandungan gula itu yang maksud kami tebu yang berupa air. Oke, karena kemarin yang pertama kita membahas core sampler. Jadi core sampler ini tempat mengambil sampling. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kelas subscribe Anda halal bagi kami.